Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Eni Istianti, dosen pengampu mata kuliah ekonometri pada program studi agribisnis Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Pada perkuliahan kali ini kita akan membahas analisis korelasi. Apa itu korelasi dan apa kegunaan dari analisis korelasi? Nah, analisis korelasi dipergunakan untuk mengetahui hubungan antara dua variabel atau lebih tanpa memperhatikan ada atau tidak adanya hubungan kausal antara variabel-variabel tersebut. Ya, jadi di sini analisis korelasi di sini bertujuan untuk mengetahui kekuatan ataupun derajat hubungan antara dua variabel, ya, antara dua variabel. Hubungan antara variabel itu pengukurannya itu dapat menggunakan apa yang disebut dengan koefisien korelasi. Nah, dua variabel dikatakan berkorelasi positif jika kedua variabel itu cenderung berubah bersama-sama dengan arah yang sama, yaitu positif artinya seperti itu. Contohnya ya, kita mempunyai contoh misalnya hubungan antara kuantitas jumlah komoditas yang ditawarkan ya dengan harga komoditas tersebut ya. Apabila harga komoditas itu meningkat, maka penawaran dari komoditas tersebut juga akan meningkat. Contoh yang lain adalah antara variabel pendapatan nasional ya dengan pengeluaran investasi, di sini juga hubungannya positif. Nah, dua variabel dikatakan berhubungan negatif, itu artinya kedua variabel itu berubah dengan arah yang berlawanan, ya, arahnya berlawanan. Sebagai contoh, misalnya adalah kuantitas permintaan dari suatu barang dengan harga. Ya, di sini hubungannya negatif. Apabila harga suatu barang itu naik, ya maka permintaan atau kuantitas yang diminta dari produk atau barang tersebut akan turun. Berarti di sini arahnya berlawanan, maka korelasinya akan bernilai negatif. Nah, sebagai contoh di sini dapat digambarkan dari tabel di sini atau grafik di sini ya. Di sini ada X dan Y ya, ada X dan Y, di sini X bertambah, Y bertambah, atau X bertambah, Y berkurang ya itu. Pada grafik yang sebelah kiri di sini korelasinya adalah positif, X bertambah, Y bertambah. Arahnya naik dari kiri atas ke kanan bawah. Sedangkan naik dari kiri bawah ke kanan atas ya. Sebaliknya kalau korelasi bernilai negatif di sini akan turun dari kiri atas ke kanan bawah, itu yang negatif. Kalau positif naik ya, naik dari kiri bawah ke kanan atas. Sedangkan kalau negatif itu turun dari kiri atas ke kanan bawah. Itu dapat digambarkan dengan grafik yang ada di slide ini. Nah, sifat penting dari korelasi kita perlu tahu ya bahwa koefisien korelasi itu bernilai antara negatif 1 sampai dengan 1. Jika bernilai negatif 1 menunjukkan hubungannya negatif yang sempurna. Ya, karena paling besar adalah seperti itu, dan jika bernilai 1 maka menunjukkan hubungan yang positif sempurna. Sifat yang ketiga bahwa korelasi antara dua variabel itu bersifat simetris, artinya bahwa korelasi antara variabel X dan Y sama nilainya dengan korelasi antara Y dengan X ya, karena simetris. Kemudian korelasi itu bebas dari skala, artinya apa? Korelasi itu tidak ada satuannya ya. Jadi ada negatif 1, 1 atau berapapun itu tidak punya satuan ya, tidak mempunyai satuan seperti variabel tertentu. Ya, kemudian juga bebas secara statistik sifatnya yang berikutnya ya, bukan berarti saling bebas ya, karena di sini kita mengukur derajat hubungannya. Kemudian yang berikutnya yang keenam ya, bukan berarti mengkaji hubungan kausal atau hubungan saling mempengaruhi. Jadi korelasi tidak mengukur pengaruh mempengaruhi ya, tetapi hanya derajat hubungannya saja. Ya, hanya derajat hubungannya. Nah, demikian sifat-sifat dari korelasi.
kita akan membahas macam-macam korelasi ya. Ada secara umum bisa dibedakan menjadi 3. Ada korelasi sederhana, yaitu mengukur derajat hubungan antara 2 variabel. Contoh saja ya, korelasi antara permintaan suatu barang dengan harga barang. Kemudian yang kedua adalah korelasi parsial, yaitu mengukur derajat hubungan berkaitan dengan 3 variabel ataupun lebih. Contoh saja, korelasi antara permintaan suatu barang dengan harga barang di mana ada variabel lain ya, pendapatan konsumen dianggap tetap. Yang ketiga adalah korelasi ranking, yaitu mengukur derajat hubungan ranking ya antara 2 variabel. Ini biasanya untuk yang data ordinal ya. Contoh misalnya hubungan antara tanggapan istri dan suami terhadap bank syariah ya, itu biasanya pakai skor-skor data ordinal ya. Kemudian kita akan bahas sebagai contoh di pembahasan korelasi ini adalah korelasi yang sederhana. Di mana korelasi yang sederhana dapat diukur ya, dapat dihitung dengan menggunakan rumus 1 dan 2 yang ada di slide ini ya. Di sini bahwa korelasi RXY adalah yang pertama boleh sigma X kurang X rata-rata dikalikan Y kurang Y rata-rata per atau dibagi dengan akar dari sigma X minus X rata-rata kuadrat dikalikan sigma Y dikurang Y rata-rata kuadrat. Kemudian yang berikutnya rumus RXY, biasanya simbol korelasi R ya. Boleh juga menggunakan rumus sigma XY dikurangi N ya, jumlah datanya kali X rata-rata dikalikan Y rata-rata dibagi akar dari sigma X kuadrat dikurangi N kali X rata-rata kuadrat dikalikan akar dari sigma Y kuadrat dikurangi N ya, jumlah data dikalikan dengan X rata-rata dikuadratkan. Nah, ada 2 rumus, kalian boleh memilihnya. Kita akan berikan contoh ya, di sini ada tabel, ada data ya, tentunya soal contoh soalnya ya hanya diketahui jumlah datanya ada 10, kemudian data X dan data Y yang seperti disajikan di dalam tabel. Nah, untuk menentukan berapa korelasi antara X dan Y, maka kita harus mencari lebih dahulu. Langkah pertama kita mengalihkan antara X dengan Y ya, kita cari setiap pasangan data dicari X kali Y. Kemudian kita mencari variabel X kita kuadratkan ya. Untuk tiap data dan hasil kuadrat itu ya, kemudian hasil kuadrat dari Y juga ya, hasilnya ada di tabel. Jadi sebelum kita menentukan korelasi kita harus mencari dulu tadi X kali Y, tentunya X rata-rata, Y rata-rata juga kita cari ya, X kali Y, X kuadrat dan Y kuadrat sigma ke bawahnya dicari. Nah, berdasarkan data yang sudah ditampilkan dalam contoh di tabel di atas, kita dapat menghitung koefisien korelasi sederhana ya, dengan cara kita pakai rumus yang kedua tadi ya, sigma XY ya, sigma XY sudah ada datanya dikurangi dengan N ya, N itu jumlah datanya dikalikan dengan X rata-rata tadi ya, X rata-ratanya ada 7 ya, kemudian dikalikan dengan Y rata-rata ya ada 57 ya, kemudian dibagi dengan akar dari sigma X rata-rata ya, dikurangi dengan 10 datanya itu dikalikan dengan X rata-rata, kemudian dikalikan dengan akar sama sigma Y dikuadratkan ya, dikurangi 10 kali Y rata-rata, maka akan diperoleh koefisien korelasi ya, berdasarkan perhitungan ini ya, akan diperoleh koefisien korelasi sebesar hasil akhirnya di sini ada 545 dibagi 555,48 atau ketemunya 0,981, nilainya positif ya, berarti korelasi antara XY positif ya, mendekati 1, sehingga di sini boleh kita artikan itu sangat kuat, karena kalau 1 itu sempurna, kalau mendekati 1 0,981 itu sangat kuat. Nah, demikian kita sudah membahas tentang analisis korelasi dan ada contoh-contohnya. Pada dasarnya korelasi untuk mengukur derajat hubungan atau kekuatan hubungan antara 2 variabel atau lebih. Korelasi bisa bernilai positif ataupun searah atau negatif berlawanan arah ya. Korelasi itu bernilai dari negatif 1 sampai 1, korelasi apapun ya.
korelasi bisa dibedakan yang sudah kita bahas tadi, ada korelasi sederhana, sudah ada contoh-contohnya, ada korelasi parsial, mungkin bisa kita dikembangkan sendiri ya, dan korelasi ranking silahkan kalian mencari contohnya. Demikian, terima kasih atas perhatiannya, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.